Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they call me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Nasrullah, kelas manajemen B, ingin menjelaskan materi yang dimana berjudul keuntungan melakukan perdagangan. Dalam hal ini ada dua yang diterangkan pada bagian ini. Yang pertama yang dimana menjelaskan tentang ahli-ahli ekonomi di masa merkantilis dan klasik. Dan yang kedua itu berbagai keuntungan di perdagangan luar negeri. Baik, yang penjelasan pertama itu satu, pandangan masa merkantilis dan klasik, yang dimana ahli-ahli ekonomi yang tergolong dalam masa merkantilis, yaitu ahli-ahli ekonomi yang hidup di sekitar abad ke-17 dan ke-16, yang dimana yang berpendapat bahwa perdagangan luar negeri merupakan sumber kekayaan untuk suatu negara. Menurut mereka, suatu negara dapat mempertinggi kekayaan dengan cara menjual barang-barangnya ke luar negeri. Yang kedua itu beberapa keuntungan melakukan perdagangan luar negeri, yang dimana melakukan perdagangan luar negeri terdapat keuntungan. Yang pertama memperoleh barang-barang yang tidak dapat diproduksi dalam negeri. Yang kedua memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang ketiga memperluas pasar industri dalam negeri. Yang keempat menggunakan teknologi modern dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya yang ketiga, manfaat atau keuntungan perdagangan luar negeri, dan dapat dijelaskan dengan dua teori, yaitu yang pertama teori keunggulan mutlak atau absolute advantage theory, yang dimana teori ini dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations pada tahun 1776, yang menyebutkan bahwa suatu negara dikatakan mempunyai keunggulan suatu negara dikatakan mempunyai keunggulan mutlak atau atas barang yang tertentu apabila negara tersebut mampu memproduksi dengan biaya lebih rendah dibanding negara lain. Yang kedua, teori keunggulan komparatif atau comparative advantage theory. Teori keunggulan komparatif pertama diperkenalkan pada tahun 1817 oleh David Ricardo. Karena itu biasa disebut juga sebagai prinsip keunggulan komparatif Ricardo. Sebagai keunggulan komparatif Ricardian. Dalam teori ini, Ricardo merasa kurang puas dengan teori Adam Smith. Kemudian diperbaiki mengajukan dua perbandingan dalam perdagangan, yaitu perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Dalam sebuah perdagangan luar negeri terdapat dampak positif dan negatif. Adapun dampak positif dari perdagangan luar negeri itu, yang pertama meningkatkan kesejahteraan, yang kedua itu mempercepat pembangunan, yang ketiga meningkatkan sumber daya manusia, dan yang keempat ahli teknologi. Adapun dampak negatif dari
perdagangan luar negeri itu yang pertama menimbulkan ketergantungan kepada negara lain, yang kedua cenderung statis, dan yang ketiga pengusaha yang tidak kooperatif terancam gulung tikar, dan yang keempat itu adanya perubahan nilai sosial budaya. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan luar negeri. Ada banyak faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan luar negeri, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dari meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya perbedaan dan kemampuan pengusaha. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu, pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Yang keempat itu adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Yang kelima, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Yang keenam itu adanya kesamaan selera terhadap suatu barang. Dan yang ketujuh, keinginan membuka kerjasama dan hubungan politik dan dukungan dari negara lain.